Nah, video Heeh. itu baru aku bisa paham. Halo Mbak Retno. Malam Bu Retno. Oh, selamat malam. Sorry, telat. Kok Anda tidak sendiri. Masuk. Ono Suaranya lagune kok ku Mbak Retno. putus-putus. Mbak, ono lagune. Apa itu? You are not alone. Aku kan STH. Apa Selalu Mbak? terlambat hadir. Aduh, Selalu gelar. terlambat hadir. Sama ngelayani tanggal piro Mbak? Gorong delok aku kayaknya tanggal piro ya? Waduh, gurung delok berarti gurung Gorong tak delok. Iya, gurung moco iki. Bu guru iki. Gorong. Dihukum ya karo Bu Mei lho. Tapi kan jujur. Iya. Anak kan bohong ya. Itu yang Bu Mei itu yang jadi main host itu nanti juga bakalannya jadi pamong itu Bu. Waduh, iya. Siapa ya namanya? Di balik main host kita ini. Ini tuh sebetulnya bukan Min, bacanya Main. Main. Siapa Bu di balik main hostnya Bu? Itu dia nggak berani menunjukkan mukanya itu, wajahnya itu. Ayo dong, tunjukkan wajahmu. Ini sebenarnya saya sudah ngomong juga ke teman, ada teman dari Karangploso gitu katanya, oh ya nanti tolong diingatkan lagi kalau apa pas hari hanya takutnya kelupaan gitu. Ya saya sih sudah ngomong tapi nggak tahu mungkin terlambat mungkin. Ibu dari 2 anak balita sih, jadi mungkin ya ada repot-repotnya juga mungkin. Kupikir di-share di MD, KPARD itu enggak ya? Kita itu lagi banyak itu Bu, apa mempersiapkan Prajada itu loh Bu. MD Malang 3 Barat ini Prajadanya itu adalah yang paling akhir. Yang lainnya sudah bulan September kemarin, ada yang Agustus itu sudah mereka lakukan. Kemudian yang punya Malang 3 ini harusnya itu masih bergabung Prajadanya dengan yang Malang 3 Timur. Tapi tidak tahu ternyata Malang 3 Timur sudah duluan dan baru tanggal 7-8 Oktober besok ini MD Malang 3 Barat yang Prajada. Tempatnya di Jabung. Jabung itu Pulung Dawa, Bu. Nggih, arah Tumpang sana itu. Oh iya iya iya, Singosari itu ya. Terus lagi ya. Bukan. Oh, bukan. Singosari kan ke arah Malang ke arah utara. Ini Malang ke arah timur. Ke arah Tumpang. Iya iya iya, Nggih. pernah dengar sih Jabung. Ya ya. Ya. Nanti lokasinya itu di apa markasnya tentara. Jadi kita aman terkendali. Kapan itu, Bu? Tanggal 7-8. Ada nanti 7-8 hari apa berarti? Minggu. Jadi Terus remajanya itu hanya 5 yang dipilih, kemudian ada wakil dari PHMC 1, ada 1 pamong pendamping. Jadi nggak mempengaruhi jadwal pelayanan yang sudah tersusun itu, enggak. Saya sebetulnya saat itu ada tugas juga, tapi setelah dari sekolah minggu nanti saya baru ke sana. Baru ke Jabung untuk lihat adik-adik itu. Ini, halo Mbak Asri. Ada siapa lagi tuh? Iya, 1, 2, 3. Oh, sangat belum memenuhi quorum. belum setengahnya ya? Nggih, bahkan belum setengahnya. Sugeng dalu. Pangapunten nembe mlebet. Nggih, monggo enggak apa-apa. Jam 7 tapi wis. Bagaimana, apakah kita akan mulai saja ini? Meskipun jumlahnya sekian atau masih menunggu?
Monggo Bu, dimulai saja enggak apa-apa. Oke, baik. Selamat malam, Ibu Mei, Pak Hardian. Oke, malam Bu, malam Ibu-ibu. Semangat ya Pak ya, meskipun tidak suka matematika. Maafkan saya dapat bocorannya kalau melihat statusnya Bu Mei. Oh, Iya. tiba-tiba podo, nggak suka matematika. Oh sama Bu ya. Iya, saya nggak bisa hitung-hitungan Bu. Oke. Selamat malam juga ada Mbak Mira, Mas Danang, ada Mbak Sinta yang barusan perdana ini bergabung, ada Mbak Retno juga, Mbak Asri, dan ada Pak Main host ini. Kita akan mengawali meskipun belum ada beberapa yang izin Pak, saya matur duluan, ada beberapa yang izin karena keperluan dengan kantornya maupun ada webinar di sekolahannya sampai malam, jadi kemungkinan tidak bergabung. Ada yang izin bergabung, saya bekerja juga. Jadi ya begitu. Saya tadi sempat bertanya juga ke teman-teman, ini apakah karena harinya atau karena milih jamnya? Kalau milih jamnya apakah berarti harus lebih dimalamkan jam 7? Nanti tiba-tiba ngumpulnya baru setengah 8, jadinya tambah malam. Ya, sementara ini nanti akan saya tanyakan lagi gitu. Ya, kita mau mengawalinya dulu, bersyukur karena beberapa yang ada di antara kita saat ini, ya, kita bersyukur bisa belajar bersama, karena wadah seperti ini menurut saya sangat penting. Sebelumnya mari kita nyanyikan lagu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Saya tidak tahu itu lagu dari Kidung Ria atau dari mana atau lagu populer, tapi saya yakin lagunya ini cukup bisa dinyanyikan. Kemurahan-Mu, yang seperti itu. Sakit nggih? Kalau tidak saya terpaksa solo ini. Oh enggak, untung semuanya bisa. Baik. Kita nyanyikan lagunya, setelah itu kita akan berdoa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah yang penuh dengan kemurahan dalam hidup kami, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Tidak semua orang bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik, tidak setiap orang juga ditawarkan kesempatan yang baik. Tetapi kepada kami, jika saat ini kami boleh memberikan waktu kami untuk berkumpul, bukan semata-mata karena kepandaian kami, bukan semata-mata juga karena kelebihan kami, tetapi kami rindu menanggapi panggilan Tuhan untuk memanggil kami menjadi pelayan-pelayan bagi anak-anak di tempat kami. Kami rindu ya Tuhan Yesus, kami diperlengkapi agar pelayanan kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Tuhan akan memberkati Ibu Mei, Pak Hardian juga, beserta teman-teman yang sudah hadir maupun yang masih akan bergabung, maupun yang sudah pamit karena tidak bisa
Saya akan melanjutkan doanya Bu Iin yang terlempar, dan kiranya anugerah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Sang Roh Kudus menyertai melingkupi proses pembelajaran, proses mencari tahu kehendak Tuhan yang kita lakukan malam ini. Amin. Oke, agaknya Bu Iin terlempar ya. Baik, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan. Selamat malam Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persiapan pamong bulanan. Dan sesuai dengan jadwal tanggal 1 Oktober nanti yang melayani ada Mbak Larasati, lalu ada Budri Setia, Bapak Tias Reno, Bapak Putu. Ini yang hadir ada Pak Putu. Pak Putu tok ya, Mbak Mira? Dulu Pak Dito kali Budre nih. Oh, berdua Pak Dito. Oh, Budri. Oh, Budri itu ya. Oke, Pak Putu dan Budri. Kemudian 8 Oktober ada Bu Pendeta Yati, ada Ibu Bulan, ada Pak GI Cahyo, ada Bu Sri Indah. Yang tanggal 8 Oktober berarti motor-motor gitu. Kemudian yang tanggal 15, yang saya sebut ini pelayan firman. Yang tanggal 15 ini ada Bu Dwi Mira, ada Bu Ririn, ada Mbak Teresia Lonika, ada Ibu Endang Retno. Kemudian tanggal 22 ada saya, ada Bume, ada Mbak Fikar, ada Ibu Retno. Tanggal 29 ada Pak Putu, ada Mbak Larasati, ada Ibu Dre, ada Pak Wisnu. Oke, sementara Bu Asri itu tanggal 22 Oktober liturgos kata Ibu ya. Saya Betul, tukar Ibu? dengan Bu Iin di 29, Pak. Karena tanggal 22 saya mengantar Oh. anak-anak pemantapan CD. Oh, oke. Jadi Bu liturgos di Balita juga ya, Bu ya? Iya, sama, Pak. Jadi nanti yang jadi liturgos tanggal 22 itu Bu Iin ya, bersama dengan saya. Iya, Pak. Balita. Iya. Oke, Bu. Ya. Kaitannya dengan lagu-lagu nanti saya ngikut soalnya. Oke, baik. Nah, ini Bu Iin sudah bergabung lagi. Betul, Bu? Oh, bukan ya. Bu Iin Triswito ini Bu Sri Iya, Iin. Bu Iin. Betul? Oh, oke. Betul. Ya, baik. Oke. Maaf, Selamat kan bergabung saya kembali. terlempar. Ya, Bu. Tadi kemudian saya lanjutkan doanya Bu Iin. Oke. Baik, sekarang kita langsung masuk ya Bu. Kita masuk, ini kan juga direkam, jadi nanti untuk kawan-kawan yang belum hadir nanti bisa langsung mengakses. Nanti seperti biasa saya juga akan membagikan materi ke Bu Iin. Baik. Jadi malam ini Bapak Ibu kita akan masuk dalam persiapan untuk bulan Oktober tahun 2023. Jadi di bulan Oktober itu kalau di tiar, bentar. Bulannya adalah bulan Ekumene. Bulan Ekumene. Ini tema-temanya. Ekumene membentuk persekutuan tanggal 1. Ekumene antar denominasi. Tanggal 15 Ekumene antar agama. Kemudian tanggal 22 tokoh pemuda, tapi saya kasih tanda tanya karena dapat nyambung. Ngopo kok moro-moro nak judul tokoh pemuda di situ, walaupun bacanya ada kayak saya berpikir semula ada tokoh pemuda yang akan tahu, nanti harus di cross check lagi ke kawan-kawan yang bikin kenapa tiba-tiba ada tokoh pemuda, tapi nggak apa-apa, kita fokus ke bacaannya saja nanti. Lalu tanggal 29 ada ekumene antar sesama ciptaan. Jadi selama bulan Oktober bukan hanya ibadah dewasa yang dikaitkan
Saya selalu share setiap bulan untuk menjadi pedoman yang bisa dikembangkan, bisa tapi minimal unsur-unsur ini harus ada. Mengapa begitu? Karena secara liturgis ini yang disebut sebagai liturgi Trinitarian. Jadi misalnya begini, kalau Bapak Ibu dari ibadat itu ya, ibadat minggu itu kan ada votum ya. Votum itu pengakuan Trinitas itu begini, Trinitas Eterna lalu dari Allah ada votum kita Allah Bapa dan responnya umat adalah merespon. Lalu kemudian Allah Bapa lalu hidup baru, petunjuk hidup baru. Ketika Allah Bapa menganugerahkan firman, kemudian responnya umat adalah pengakuan iman. Ada doa syafaat, ada nyanyian. Jadi selalu strukturnya semacam itu. Karena itu kalau dilihat dalam tata ibadah ini yang digunakan untuk ibadah anak, sebenarnya sama juga. Ada pujian pembuka, Bapak Ibu tentu bisa mengawalinya kalau karena belum ada yang baku ya. Untuk votum salam bisa kemudian dikreasi sendiri, tapi kemudian semangatnya sebelum pujian pembuka ini kita lalu menundukkan diri supaya kuasa Tuhan yang melingkupi. Setelahnya ada doa pembukaan, kemudian ada pujian, ada doa pengakuan dosa, ada pujian. Kalau mau ditambahkan berita anugerah juga boleh, tapi kemudian biasanya dimasukkan ke dalam pujian sebagai respon atas pengakuan dosa. Dan kemudian setelah mendengarkan firman Tuhan, ini yang belum ditambahkan adalah pengakuan iman ya. Kalau untuk yang remaja ada pengakuan iman. Jadi nanti akan saya tambahkan. Untuk yang remaja biasanya sudah ada pengakuan iman. Tapi saya nggak tahu kalau untuk pratama, balita, madya, apa ada pengakuan iman apa enggak, saya nggak tahu. Tapi sebaiknya nggak apa-apa untuk diajarkan ya, supaya mereka juga belajar sejak dini untuk merespon, mengungkapkan iman mereka melalui pengakuan iman konsiliar. Maksudnya pengakuan iman yang sejak berabad-abad disahkan dalam persidangan gerejawi sebagai sebuah patokan iman. Regula fidei, patokan iman kita. Oke. Itu sekilas tentang tata ibadah. Tapi kemudian kembali tentang bulan Oktober yang adalah bulan ekumene. Undangannya Bapak Ibu, silakan mengajak anak, jadi mulai balita, pratama, madya hingga remaja untuk menghayati bulan ekumene. Nah, ekumene sendiri apa? Ekumene berasal dari oikos oikumene kalau dalam bahasa Yunani, ini dari bahasa Yunani ya, oikos itu dunia, ini itu tinggal. Jadi inhabited world. Jadi maksudnya begitu. Kita merayakan anugerah Tuhan yang memungkinkan kita untuk hidup bersama di satu dunia. Dan pada kenyataannya kita memang berbeda satu sama lain. Manusia sesama ciptaan berbeda satu sama lain. Maka melalui bulan ekumene, undanglah anak, undanglah remaja untuk membina hubungan yang baik dengan sesama manusia dan dengan makhluk ciptaan lain. Karena ekumenenya ini bukan hanya sesama ciptaan, sesama manusia, tapi juga dengan alam semesta. Semangat ekumenisnya begitu. Yang kemudian membina hubungannya seperti apa, dilakukan dengan apa? Dengan cara menghargai, merayakan keragaman, mengasihi, dan mengupayakan relasi damai dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ini saya adopsi dari pengantar yang kemudian saya tambahkan terkait dengan penjelasan apa itu ekumene. Jadi sekali lagi ekumene itu inhabited world, satu dunia yang bersama yang kita diami. Nah, kita masuk ke 1 Oktober. Di tanggal 1 Oktober, ini pengantar yang ada di tiar yang juga saya adopsi. Ajaklah anak, ajaklah remaja untuk belajar dari jemaat mula-mula dalam menjalin relasi dengan sesama. Upaya menjalin relasi dengan sesama dapat dibangun melalui kesediaan untuk hidup rukun, saling memperhatikan, saling berbagi, dan rela berkorban. Jadi, sekali lagi bagian yang pertama ini kita bicara tentang membentuk persekutuan. Jadi ini kalau saya berusaha menalar, semacam dibuat layer-layer begitu. Yang bagian awal ini dasarnya membangun persekutuan, kemudian
Setelah itu antar denominasi, interdenominasi itu maksudnya beda gereja, sama Kristennya tapi beda alirannya. Setelah itu baru antar agama, dan kemudian nanti di bulan ekumene yang ini tokoh pemudanya ini saya kasih tanda kurung, tapi kemudian kita akan tetap menyasar semangat hidup bersama di satu dunia yang sama, satu bumi yang sama walaupun berbeda. Pada akhirnya tanggal 29 kita akan bicara yang sifatnya ekologis antar sesama ciptaan dengan alam semesta. Oke. Kita mulai dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Di bulan September ini ayat hafalannya disamakan semua Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 12. Jadi sebagaimana yang kita gumul yang Bu In usulkan di bulan lalu ya, Yohanes 15 ayat 12. Ayat hafalannya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Karena bagaimanapun juga dasar katresnan yang bersumber dari Tuhan itu menjadi penting untuk diterapkan, dihidupi, dihayati dalam bulan ekumene. Yohanes 15 ayat 12 ini kalau nggak salah saya ambil dari tanggal 15 Oktober ya. Oke. Tapi kemudian untuk tanggal 1 Oktober tujuannya disamakan semua nih Bapak Ibu. Jadi anak dan remaja mengerti dan menghayati bahwa persekutuan dibangun dengan semangat saling memperhatikan dan kesediaan untuk berbagi kasih. Nah, kemudian untuk kisi-kisinya, baik anak maupun remaja, silahkan menggunakan tafsiran untuk jenjang remaja yang lebih proper, yang lebih layak. Jadi saya sudah lihat tafsiran untuk jenjang anak dan juga jenjang remaja. Mari menggunakan tafsiran jenjang remaja. Saya copy paste tafsiran jenjang remaja di sini. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Nah, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 ini kan mengisahkan tentang bagaimana kehidupan jemaat perdana dan kehidupan para rasul yang penuh kasih dan saling memperhatikan satu sama lain. Jadi Kisah Para Rasul ayat 4 sampai 32 sampai 37 ini secara khusus memberi perhatian kepada yang disebut Barnabas. Dia itu orang Lewi. Sebagai kaum Lewi yang secara full-timer, yang secara penuh mengurusi bait Allah dan peribadahan, maka Yusuf yang juga disebut Barnabas ini memiliki hak istimewa untuk menerima persembahan perpuluhan dari suku lainnya. Jadi kan 12 suku di Israel, tapi satu yang khusus ngurusin bait Allah. Kerjanya ngurusin bait Allah, nggak ngolah ladang, nggak kemudian ngurusi ternak gitu. Karena itu lalu mereka memiliki hak istimewa untuk menerima persembahan perpuluhan dari suku lainnya. Tapi kemudian menariknya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37, Yusuf yang disebut Barnabas ini justru rela memberi dengan cara menjual ladang miliknya dan mempersembahkannya untuk dikelola oleh para rasul. Jadi ada hal yang menarik dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Tapi kemudian secara garis besar, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 ini kan menceritakan tentang kehidupan jemaat perdana. Cara hidup jemaat perdana, jemaat mula-mula yang mendapat kasih karunia yang berlimpah dari Yesus Kristus. Dan jemaat merespons kebaikan Tuhan dengan menghidupi kesehatian. Karena itu ada kata kunci sehati dan sejiwa. Ayat 32, kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 32. Jadi mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, bukan dalam perkataan saja, melainkan dalam perbuatan nyata yang mewujud melalui kerelaan untuk berbagi dan memberikan kepunyaan mereka. Hal ini menunjukkan ketulusan hati mereka untuk membahkan kepada Tuhan
demi persekutuan mereka. Dan mereka menghayati bahwa segala kepunyaan mereka ini bersama, sehingga tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Dan surga, kemudian kan umat itu mengambil mana, kemudian nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang kelebihan gitu. Jadi semuanya cukup, anugerah Tuhan itu cukup untuk semua. Nah, komunitas pertama ini, komunitas jemaat mula-mula ini merefleksikan apa yang dialami oleh umat Israel ketika mereka di padang gurun dan diberi makan oleh Tuhan, mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Jadi mereka saling mengasihi, saling menolong, saling memperhatikan, sehingga mereka mau berbagi pada saudara yang berkekurangan dan membutuhkan. Maka Bapak Ibu, poin pentingnya yang dapat dipelajari dari jemaat perdana adalah prinsip saling memperhatikan, kesediaan untuk berbagi, dan tidak bersikap memikirkan diri sendiri. Ini poin penting yang kemudian dapat dibagikan untuk tanggal 1 Oktober. Karena ketika ngomong ekumene, hidup bersama di satu bumi, satu dunia yang sama, maka prinsip saling memperhatikan, kesediaan untuk berbagi, dan tidak bersikap memikirkan diri sendiri ini menjadi penting, menjadi mengedepan. Dan untuk jenjang balita sampai pratama, balita sampai pratama khususnya, silakan menyederhanakan pemahaman sehati sejiwa. Jadi kalau di tiar itu ada ungkapan sehati sejiwa, silakan menyederhanakan pemahaman tentang sehati sejiwa. Dan berikan kesediaan untuk berbagi kasih. Jadi kalau dalam tiar sebenarnya menarik ya yang untuk pratama, karena mereka diundang untuk langsung praktek berbagi gitu. Untuk melampaui keterpusatan pada diri dengan cara berbagi makanan gitu. Jadi itu, silakan beri tekanan pada aspek saling memperhatikan dan kesediaan untuk berbagi kasih. Dan untuk jenjang pratama, jenjang madya sampai remaja, kondisikan untuk saling menyapa, untuk mengenal nama. Dan kalau remaja, madya, saya pikir mereka bisa saling berbagi fun fact gitu. Karena remaja itu nggak saling kenal. Kadang kan ada yang baru, kadang yang lama juga nggak saling kenal. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menghayati dan menubuhkan itu apa ya? Membatinkan, melakukan kata kunci saling memperhatikan dan berbagi kasih kalau nggak kenal gitu. Jadi aspek pentingnya adalah anak remaja, karena kemarin saya ngajar beberapa kali itu, saya lihat ternyata belum kenal, makanya saya undang, ayo kenalan, kelompokan gitu ya, kenal nama, berbagi fun fact, karena bagaimanapun juga ini persekutuan. Jadi memang sangat dapat dipahami jika kemudian kadang ya nggak saling kenal karena saking banyaknya warga jemaat gitu ya. Tapi kemudian aspek ini setidaknya monggo diberikan tekanan untuk bisa saling memperhatikan, untuk bisa berbagi kasih, maka saling menyapa, saling mengenal nama. Itu supaya kemudian pada akhirnya anak dan remaja mengerti dan menghayati bahwa persekutuan itu dibangun dengan semangat saling memperhatikan dan kesediaan untuk berbagi kasih. Oktober. Oke. Kemudian untuk 8 Oktober ini agak unik karena tiar yang balita sampai madya mengundang, menganjurkan, walaupun ada tambahan, kalau memungkinkan gitu ya, mengajak untuk mengundang dari gereja lain. Tapi mungkin kalau pas ada momen yang
yang bisa bersama gitu ya oke lah, tapi kalau tidak memungkinkan nggih mboten. Yang pasti 8 Oktober 2023 pengantarnya adalah ajaklah anak dan remaja untuk belajar dari kisah bangsa Israel yang tinggal di kota pembuangan Babel, dan Tuhan perintahkan untuk mendoakan serta ikut ambil bagian dalam kesejahteraan bangsa. Jadi 8 Oktober ini kita akan bicara ekumene yang sifatnya interdenominasi. Tapi bacaannya agak tricky ya, karena dari perjanjian lama kaitannya dengan bangsa Israel yang tengah dibuang di Babel. Mari kita lihat. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 7. Jadi ayat hafalannya tetap di Yohanes 15 ayat 12. Selama 1 bulan kita akan mengulang ayat hafalan ini. Jadi tujuannya Bapak Ibu, undanglah dan stimulasilah anak supaya anak dan remaja ini mengerti dan menghayati bahwa persekutuan itu dibangun dengan kesediaan untuk mendoakan kesejahteraan kota, diubah menjadi mengupayakan kebaikan. Lalu untuk isinya, lagi silakan baca dan gunakan tafsiran untuk jenjang remaja yang lebih proper ketimbang jenjang anak. Jadi terkadang tuh tafsiran jenjang lebih oke, maka Bapak Ibu akan saya rekomendasikan untuk mouse yang tafsiran jenjang anak. Tapi ketika remaja lebih oke, silakan membaca yang lebih yang untuk remaja. Yang anak memang dibuat detail, tapi kemudian gambar besarnya yang remaja terlihat dengan kuat untuk tafsirannya. Nah, kisi-kisinya begini. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 7 ini mengulas secara khusus tentang perintah Tuhan Allah yang mengharuskan umat untuk mendoakan dan terlibat secara aktif dalam mengupayakan kesejahteraan kota. Jadi kendati umat Israel bukan penduduk asli Babel, karena mereka itu kan kaum yang terbuang ya. Dalam sejarah umat Israel kan karena saking dableknya maka mereka mengalami pembuangan ke Babel kan gitu ya. Dan mereka tercerabut dari akarnya. Akan tetapi, walaupun mereka merupakan kaum yang terbuang, yang tidak lagi tinggal di Israel, tapi di Babel, namun Tuhan Allah mengundang umat Israel untuk tidak cuek, untuk tidak apatis. Karena itu kemudian kata kunci yang penting untuk digarisbawahi adalah ini, kesetiaan untuk mendoakan yang lain, terlibat atau berpartisipasi secara dalam mengupayakan kebaikan dan menjadi umat yang tidak cuek, yang tidak apatis. Karena kalau Yeremia 29 itu kan terkenal ya, kalau dalam relasi antar umat biasanya kalau ada bama, pertemuan, forum komunikasi interdenominasi gitu, maka Yeremia 29 ini seringkali jadi rujukan dalam rangka mengundang umat untuk berdoa sebenarnya bagi kesejahteraan Indonesia. Jadi kalau ayat 7 kan usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, kemana Tuhan membuang umat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, itu kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi kesediaan untuk mendoakan yang lain maksudnya lian ya, yang berbeda dengan kita, kesediaan untuk turut terlibat, berpartisipasi aktif dalam mengupayakan kebaikan, jadi nggak cuek, nggak apatis. Selanjutnya, sambungkanlah kata kunci itu ke dalam konteks relasi interdenominasi atau relasi antar gereja. Baru di sini kemudian kita bisa nyambungkan. Karena kan bacaannya itu tentang Yeremia 29 ayat 1 sampai 7 yang diundang sebenarnya konteksnya untuk berdoa untuk kesejahteraan kota. Tapi kemudian kalau ditarik untuk konteks interdenominasi atau relasi antar gereja, maka ya pakai kata kuncinya ini saja. Undanglah anak untuk
mau mendoakan yang lain, yang berbeda, yang berbeda aliran gitu ya. Aliran gereja aktif untuk mengupayakan kebaikan dan menjadi umat yang gak cuek. Problemnya adalah, ini saya pikir berlaku untuk yang madya dan remaja ya. Problemnya adalah perbedaan aliran antar gereja kerap kali memang membuat kita terkotak-kotak di dalam suasana persaingan dan permusuhan yang terselubung. Mestinya yang dewasa, yang kita ini kan sering mendengar, ya GKJ kan orang kudus gitu kan. Atau pada saat yang sama kita juga menggunjingkan saudara kita, karismatik ibadahnya gak karu-karuan misalnya begitu. Tapi kemudian iki kan podo-podo anggota tubuh Kristus ya. Tapi sayangnya terkadang gara-gara berbeda aliran, kita kemudian terkotak-kotak di dalam suasana persaingan dan permusuhan yang terselubung. Kalau bicara sejarah gereja, gara-gara beda tafsiran, gereja barat dan gereja timur di tahun 1054 pun terpisah. Itu gara-gara filioque namanya. Filioque itu tambahan kata Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak itu filioque. Kemudian tukaran pecah tahun 1054. Gereja barat, gereja timur. Timur jadi ortodoks. Gereja ortodoks timur, yang barat jadi Katolik Roma. Dan kemudian pada gilirannya terjadi skisma lagi ketika gerakan reformasi gereja muncul kan. Lalu ada gerakan reformasi, ada Protestan yang berbeda dengan Katolik. Padahal sebenarnya kita satu. Maka baik jika para pamong memberikan penekanan kepada anak dan remaja supaya mereka memahami, menghayati kesatuan tubuh Kristus yang mengundang kita untuk menghargai mereka yang berbeda. Jadi bagian yang kedua ini kita ngomong tentang kesatuan tubuh Kristus. Karena itu saya bilang bacaannya tricky. Sebenarnya nggak terlalu banyak ngomong tentang konteks interdenominasi. Tapi kalau ditarik ke interdenominasi atau relasi antar gereja ya pakai kata kunci. Karena sebenarnya kalau mau pakai interdenominasi lebih cocok ungkapannya Paulus tentang kesatuan tubuh Kristus itu ya. Ada tangan, kaki, tapi kemudian semuanya adalah satu tubuh gitu. Nah, konkretnya, upaya untuk menghargai sesama anggota tubuh Kristus yang berbeda denominasi atau aliran gereja dapat anak remaja lakukan dengan cara mendoakan. Ini balik ke sini tadi kan, mendoakan yang berbeda, jadi bukan sekadar menggunjingkan, bukan sekedar ngerasani. Dan doa diarahkan pada upaya memohon supaya kesatuan tubuh Kristus, supaya kesejahteraan, katanya dengan Yeremia tadi, dan damai sejahtera yang berlaku untuk semua ciptaan dapat mewujud dalam kehidupan gereja-gereja. Kenapa hanya gereja-gereja? Karena minggu ini kita bicara tentang interdenominasi, antar gereja. Kata Bapak Ibu, itu untuk tanggal 8 Oktober. Nanti yang melayani ada Bu Sri Indah, ada Pak Kiai Cahyo, ada Ibu Bulan, ada Bu Pendeta Yeti. Jadi ada beberapa catatan saya, khususnya kaitan dengan bacaan tanggal 8, tanggal 22, tanggal 29. Oke, selanjutnya kita masuk tanggal 15 Oktober. Ini yang melayani ada Bu Mira, ada Bu Ririn, ada Mbak Tere, ada Ibu Endang. Nah, pengantarnya adalah ajaklah anak dan remaja untuk belajar dari Ruth yang tetap setia menemani Naomi, mertuanya. Walaupun antara Ruth dan Naomi ini berbeda suku bangsa, berbeda asal-usul, dan berbeda agama, berbeda kepercayaan. Karena satu Moab, satu Israel, satu Yahweh, monoteis, yang Moab, politeis. Bacaannya, ini bacaannya belum saya edit ya. Ini masih copy paste yang sebelumnya. Tapi bacaannya ini tentang Ruth. Sebentar. Saya stop share dulu. Ini tentang Ruth. Saya buka mana ini?
15 Oktober. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Dan ini ayat hafalannya saya ambil dari sini Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini yang punya remaja. Jadi bacaannya Rut 1, Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Oke. Baik, kita kembali ke Yeremia pasal 29, Rut pasal 1. Nanti diedit ya, saya edit. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Nah, tujuannya adalah ajaklah anak hingga remaja untuk mengerti dan menghayati bahwa persekutuan dengan kesediaan untuk berjalan bersama kawan yang berbeda agama. Karena di tanggal 15 Oktober ini kita bicara ekumene, hidup di satu dunia yang sama, tapi kemudian kalau sebelumnya ini sama-sama Kristennya tapi beda aliran, interdenominasi, maka yang tanggal 15 Oktober ini antar agama, interreligius gitu, bahkan interfaith. Nah, poin penting bacaan terletak pada kesediaan Rut untuk berjalan dan hidup bersama Naomi. Kendati Rut berasal dari suku Moab dan agama yang berbeda dengan Naomi. Kalau untuk penjelasan tafsirannya Bapak Ibu bisa melihat baik untuk yang anak, remaja, semuanya oke. Yang kedua, perbedaan antara Rut dan Moab, Rut dan Naomi tidak menghalangi keduanya untuk tetap saling mengasihi satu sama lain, baik di masa suka ataupun duka. Karena Rut sekali lagi dari Moab, Naomi ini dari Israel, berbeda. Yang satu politeis, yang satu monoteis. Walaupun agaknya di akhir, Rut berujar, Allahmu adalah Allahku, dia mengungkapkan gitu kan. Jadi artinya ada semacam konvergensi, ada semacam kemudian kesamaan yang semula rotok bedo gitu akhirnya jalan bareng gitu. Nah, yang ketiga, ajaklah anak untuk meneladani sikap Rut yang sungguh-sungguh menolong Naomi meskipun berbeda agama dan bangsa. Kemudian kalau aspek relevansinya, di tengah konteks diskriminasi agama dan kekerasan atas dasar agama di Indonesia, saya pikir anak remaja itu tahu informasi, berita tentang pelarangan rumah ibadah Kristen gitu ya. Anak madya pun juga mulai ngerti kan. Maka ajaklah madya dan remaja untuk fokus menghidupi kesediaan untuk berjalan bersama mereka yang berbeda. Kalau anak madya sekolahnya di negeri, sangat mungkin mereka akan mengalami diskriminasi. Tapi kemudian undangannya adalah ketimbang memusuhi dan mengutuki kegelapan, ajaklah madya, ajaklah remaja untuk fokus menumbuhkan terang, serta berani menunjukkan keunikan identitas kekristenan dengan cara menghidupi teladan Yesus Kristus yang mengajarkan gerakan nir kekerasan atau tanpa kekerasan. Jadi ini yang bagian kedua ini Bapak Ibu, ini bagian relevansi yang dikaitkan dengan interreligius ya, relasi antar umat beragama. Kalau 1, 2, 3 ini kaitannya dengan bacaan, poin-poin penting dalam bacaan, bagian 4, 5 ini silakan mengkaitkannya dalam bagian relevansi ya. Silakan mengkaitkannya, mengaplikasikan dengan konteks yang semacam ini yang memang setiap hari kita alami kan. Jadi ketimbang memusuhi, mengutuki kegelapan, undanglah mereka untuk tetap berani menunjukkan keunikan identitas kekristenan di satu sisi dengan cara menghidupi teladan Yesus Kristus yang mengajarkan gerakan nir kekerasan. Nir kekerasan atau non-violence ini pun juga sebenarnya sebuah perlawanan. Jadi kalau diperlakukan secara tidak adil, mengalami persekusi, mengalami diskriminasi, maka tetap dilawan. Tapi perlawanannya adalah non-violence, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bukan melawan dengan kekerasan, tapi non-violence, perlawanan nir kekerasan. Dan inspirasi ini yang dikembangkan oleh Mohandas Karamchand Mahatma Gandhi, yang kemudian juga menginspirasi Martin Luther King Jr.,
Pendeta Martin Luther King Jr. yang menjadi tokoh gerakan sipil yang kaitannya saat itu tentu diskriminasinya diskriminasi rasial di konteks Amerika Serikat. Tapi inspirasi utamanya bersumber dari teladan Sang Kristus Yesus yang mengajarkan gerakan tanpa kekerasan. Jadi jalan bersama, tapi ketika mendapatkan persekusi, diskriminasi, perlawanannya adalah tanpa kekerasan. Itu untuk madya dan remaja. Jadi silakan menambahkan aspek relevansi ini. Kata untuk tanggal 15. Selanjutnya untuk tanggal 23 Oktober Bapak Ibu, ini pengantarnya, ajaklah anak untuk memahami dan menghayati Tuhan yang dan tidak membeda-bedakan. Karunia Roh Kudus juga diberi orang tanpa terkecuali, tanpa melihat perbedaan. Maka karena jika Tuhan ada orang tanpa melihat perbedaan, begitupun juga dengan kita yang harus mengasihi sesama yang berbeda dengan kita dengan tulus hati. Ini pengantar yang ada di tiar. Jadi bacaan kita untuk tanggal 2, ini 22 atau 23 ya? 22, oke. Minggu ketiga ya. Minggu keempat. Untuk minggu keempat itu sampai 18. Jadi tujuannya adalah Tampilannya Pak, belum ke tanggal tujuannya adalah 22. oh belum ya Bu? Sebentar. Oke, tampilan layarnya. Tapi yang tadi sudah belum Bu ya? Belum. Kalau di punya saya Pak ya, masih 15 Oktober yang itu. Nggih, sampun. Oke, ya. Ini ya Bu ya, sudah ya. Oke. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18. Jadi tujuannya anak dan remaja mengerti dan menghayati bahwa persekutuan dibangun dengan kesediaan untuk berjalan bersama kawan yang berbeda agama. Nah, bagian ini kemudian ditarik karena kemarin kaitannya, karena tanggal 15 Oktober kaitannya dengan beda agama, maka bagian ini juga ditarik untuk kaitannya dengan beda agama saja. Sebagaimana ada dalam bacaan Kisah Para Rasul. Kisi-kisinya begini Bapak Ibu. Untuk jenjang balita sampai pratama, mohon jangan menggunakan ilustrasi rebutan minuman yang cenderung misleading ya. Jadi di tiar itu ada ilustrasi fragmen rebutan minuman. Jadi silahkan langsung fokus menuturkan penglihatan Petrus. Petrus itu sudah, Kisah Para Rasul itu sudah menggunakan ilustrasi yang sangat cetok. Ketika ada kain yang kemudian dari surga yang turun gitu ya, ketika Petrus mendapatkan penglihatan kan, di dalamnya ada banyak hewan, itu sudah ilustrasi yang luar biasa. Jadi jangan kemudian dikaburkan dengan ilustrasi rebutan minuman, itu malah misleading. Nah, kemudian untuk jenjang remaja, jangan menarik arah penyampaian ke perkara iri hati. Itu juga misleading. Melainkan garis bawahi perkara kebaikan Tuhan Allah yang berlaku untuk semua orang. Karena poin penting bacaannya adalah Tuhan Allah itu mengasihi semua orang. Tuhan Allah itu tidak membeda-bedakan. Upaya untuk membeda-bedakan, upaya untuk mengkategorikan manusia secara diskriminatif itu kan pola konstruksi atau bentukan sosial manusia ya, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Dan gagasan itu sangat kuat hadir dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Maka ajaklah anak, ajaklah remaja untuk merenungkan kecenderungan kita
yang kerap kali menganggap diri sebagai lebih baik, sebagai lebih superior ketimbang orang lain yang kita anggap inferior. Kalau secara historis, kesadaran identitas umat Yahudi sebagai umat pilihan yang istimewa itu lalu membuat umat Yahudi menciptakan sistem kekudusan tertutup yang memisah-misahkan berdasarkan kategori kudus atau halal versus cemar atau haram. Jadi mereka menghayati kami adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan itu maha kudus. Tuhan tidak suka yang cemar. Maka kita juga harus kudus. Dengan itulah yang mendasari lalu konstruksi atau bangunan sistem kekudusan keagamaan yang memisah-misahkan. Kalau semakin dekat dengan Tuhan, ada namanya Jennifer Wayfong yang dia mengungkapkan tentang konteks Yahudi yang dikaitkan dengan rasialisme. Ada gagasan begini, semakin dekat dengan Tuhan itu kulitnya semakin terang, gitu. Semakin jauh dari Tuhan kulitnya semakin gelap. Tapi itu kemudian mendasari sistem yang rasial, yang rasis, ya, yang kemudian membeda-bedakan berdasarkan warna kulit yang dikembangkan oleh Anglo-Saxon dan kemudian dibawa untuk konteks Amerika, untuk konteks Barat versus yang negara dunia ketiga gitu. Nah, sebagai umat kepunyaan Allah yang kudus, bagaimana tadi saya sudah ungkapkan, maka agama Yahudi ini mengharuskan umat untuk menjauhi pola hidup yang dianggap cemar, yang dianggap najis dan haram. Karena Tuhan itu kudus, maka kita nggak boleh najis, kita nggak boleh haram. Konsekuensinya, upaya aturan kekudusan itu dibangun secara rigid, secara ketat gitu. Dan sayangnya lalu umat Yahudi kerap memandang rendah mereka yang berbeda, goyim. Ada pemahaman gitu kan, yang dianggap najis. Misalnya orang Samaria itu karena darahnya sudah tidak dianggap murni Yahudi, maka mereka dianggap cemar. Apalagi kalau orang Yunani, orang Romawi gitu ya, itu otomatis mereka nggak boleh sembarangan masuk ke rumah mereka. Itulah mengapa kemudian pemahaman nggak bisa sembarangan masuk ke rumah Cornelius karena dia bukan orang Yahudi itu menjadi menguat. Semula Petrus sebagai orang Yahudi menghayati semangat yang semacam itu. Tapi kemudian melalui penglihatan makanan yang Petrus lalu disuruh makan dan Petrus ngomong, enggak Tuhan, itu haram. Lalu Tuhan berujar, apa yang kunyatakan halal enggak boleh kamu haram. Semuanya kemudian didekonstruksi, semuanya kemudian didedah, semuanya kemudian digoyang gitu. Karena poin pentingnya adalah Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat semua yang diciptakannya kalau kata Mazmur ya, dan tidak membeda-bedakan. Jika Tuhan baik kepada semua orang, tidak membeda-bedakan juga, maka undanglah anak dan remaja untuk juga meneladani sikap yang sama. Menghadirkan kebaikan Allah tanpa membeda-bedakan. Nah, untuk usulan metode penyampaian firman, untuk anak balita sampai remaja itu sebenarnya bisa pamong stimulasi dengan pertama, menyajikan perbedaan secara kontras. Ini ya, jadi misalnya seperti saya tadi sempat cerita ya, misalnya antara kulit hitam, black people, dan people of color. People of color itu biasanya untuk nyebut Afrika, dan white people, dan orang kulit putih, itu dibeda-bedakan. Nah, setelah dipampangkan begitu, ini hitam, ini people of color, ini Asia, yang kuning, dan kemudian ada orang kulit putih. Yang berikutnya adalah anak untuk menilai mana yang lebih baik, gitu. Mana yang lebih baik, yang putih apa yang gelap, yang hitam. Sesudahnya, uraikan poin penting bacaan, perihal Tuhan Allah yang tidak membeda-bedakan. Dan kemudian tegaskan bahwa baik black people atau white people itu semuanya indah, berharga, dan Tuhan kasihi tanpa membeda-bedakan. Dan ini sebenarnya sangat relevan juga untuk konteks Indonesia kita, khususnya ketika sedulur yang black, yang dari Papua itu kan dulu saya ingat ketika masih di Sukolilo mereka pernah digeropi oleh massa dan kemudian
diolok-olok sebagai ini ya, apa itu, orang utan atau gorila gitu ya. Jadi gak pati dimanusiakan. Itu sebenarnya rasis dan sangat diskriminatif. Maka semangat itu yang seharusnya kita bangun dalam persekutuan. Khususnya kalau bicara dengan anak, semangat Tuhan Allah yang baik kepada semua orang yang tidak membeda-bedakan, ini juga seharusnya memampukan anak untuk melakukan hal yang sama. Oh ya, sorry, ini tujuannya, ini tujuan yang sebelumnya ya, nanti akan saya revisi. Tapi kemudian poin pentingnya adalah Tuhan Allah baik kepada semua orang, tidak membeda-bedakan, maka undanglah anak untuk meneladani sikap yang sama. Kemudian kalau kaitannya dengan aktivitas, kalau kaitannya dengan, kalau balita ada aktivitas ya, Pratama saya nggak tahu ada aktivitas Pratama ya. Silahkan kemudian dikaitkan dengan tema penting Tuhan Allah yang baik kepada semua orang yang tidak membeda-bedakan. Jadi mari tidak menggunakan aktivitas yang lain. Itu untuk tanggal 15. Oh sorry, itu tanggal 22 Oktober. Oke. Kemudian tanggal 29 Oktober, ini kaitannya ekumene yang meluas dengan sesama ciptaan. Dengan sesama ciptaan. Pengantarnya adalah anak dapat mengetahui alasan Tuhan Allah menghancurkan bumi dengan air bah. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia yang penuh dosa. Jadi manusia tidak lagi hidup menurut firman dan kehendak Tuhan Allah, lalu Tuhan Allah menghancurkan apa yang telah diciptakan sebagai hukuman atas perilaku manusia yang penuh dosa. Air bah memang merupakan bentuk pengadilan kepada manusia. Ini yang ada di dalam tiar pengantarnya. Jadi bacaannya, ngapunten ini juga saya belum ganti ya. Bacaan kita itu dari Kejadian pasal mana ya? Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Nanti saya edit yang bagian atas. Tapi ayat hafalannya tetap. Ini tentang kejahatan manusia. Nah, tujuannya anak dan remaja mengerti dan menghayati bahwa persekutuan dibangun melalui kesediaan untuk mengasihi alam semesta. Yang menarik begini Bapak Ibu, kalau dibaca dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 tentang kejahatan manusia. Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi dan anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu dari antara perempuan-perempuan itu mereka ambil sebagai istri siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya karena manusia itu daging. Umurnya hanya akan mencapai 120 tahun saja. Pada waktu itu, dan juga kemudian ada orang-orang raksasa di bumi ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Mereka itulah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang ternama. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-8. Ayat 8 itu Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bacaan ini memang menyoal tema reward and punishment ya. Yang memang polanya hitam putih. Jadi siapa yang taat, siapa yang hidupnya benar, itu akan mendapat berkat. Ketaatan pola hidup yang benar mendatangkan berkat. Dan sebaliknya, ketidaktaatan dan pola hidup yang cemar ini mendatangkan kutuk, mendatangkan punishment, hukuman ilahi. Ini hikmat tradisional dalam Perjanjian Lama. Yang kedua, mari memperhatikan bahwa Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 ini ada dalam genre aetiologi. Aetiologi itu kisah asal usul. Jadi di Perjanjian Lama itu ada banyak kali memang menyajikan kisah asal usul yang berupaya menjelaskan sebuah peristiwa sesuai dengan perspektif atau konteks pengetahuan saat itu. Misalnya,
kenapa sih kok ular nggak punya kaki? Oh, ini ceritanya di sini, asal usulnya begini, ini gara-gara begini, gitu. Gara-gara ini goda, gitu. Dari mana sih kok manusia jahat? Nah, ini asalnya di sini nih. Ayat pasal 6 kejahatan manusia, ceritanya begitu. Tapi tentu sesuai dengan konteks pengetahuan saat itu. Dan secara khusus, kejadian 6 menunjukkan bahwa kejahatan bersumber dari hati manusia, ayat 5 yang tadi saya bacakan. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, yang membuat pilu hati Tuhan Allah, ayat 6. Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi ini sebenarnya bagian intro Bapak Ibu untuk mengulas kisah yang jauh lebih penting yang ada dalam kisahnya Nuh dan bahteranya. Jadi kalau disebut di bagian intro ada anak-anak Allah, ini saya bahas saja sekalian di sini ya, sekilas mengenai anak-anak Allah yang terdapat di bagian intro. Karena kalau di bagian intro ini kan ada bolak-balik ayat 2 dan ayat 4 dikatakan anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik gitu, ayat 2. Ayat 4. Pada waktu itu dan juga kemudian ada orang-orang raksasa di bumi ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Ini nice to know saja untuk pengetahuan pamong saja. Sebenarnya siapa anak-anak Allah itu? Para ahli tidak bersepakat mengenai siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah dalam Kejadian pasal 6. Ada yang pertama yang menyatakan bahwa anak-anak Allah itu keturunan Set yang baik, saleh, dan lurus. Bapak Ibu kan mestinya tahu ya, Adam dan Hawa kan punya 2 anak, Kain dan Habil. Dan kemudian Habil dihabisi oleh Kain. Kemudian Adam dan Hawa punya anak lagi Set. Nah, Set ini sosok yang baik, yang saleh, yang hidup lurus, yang berbeda dengan Kain. Jadi kontras antara Kain dan Set. Maka tafsir yang kedua adalah ini keturunannya Set, yang baik, yang saleh, dan lurus. Gitu. Ada pula yang menafsirkan bahwa anak-anak Allah adalah malaikat atau malaikat yang jatuh ke dalam dosa seperti yang digambarkan dalam kitab Yudas. Walaupun sekali lagi siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah, yang dimaksud anak-anak Allah oleh penulis kitab Kejadian ini tetap sebuah misteri. Dan agaknya memang oleh penulis tidak dianggap penting karena itu tidak dijelaskan. Sebab yang terpenting adalah kisah hukuman ilahi yang menimpa manusia, kecuali keluarganya Nuh yang taat, yang hidup secara benar. Jadi itu yang dipentingkan, kecuali keluarganya Nuh yang taat dan hidup dengan benar. Maka jika dikaitkan dengan tema ekumene, karena kita tidak sedang membahas tema tentang kejahatan, tapi dikaitkan dengan tema ekumene, khususnya tentang antar sesama ciptaan, yang kalau ngomong sesama ciptaan ini sih lebih luas ya, dengan alam semesta, maka undanglah anak remaja untuk menyadari bahwa kerusakan alam adalah buah dari kejahatan dan dosa manusia. Nah, ketimbang merusak dan menghancurkan bumi yang menjadi tempat tinggal kita, ajaklah anak remaja untuk merawat dan mencintai alam semesta. Lalu silakan tambahkan contoh nyata sikap merawat dan mencintai bumi. Jadi memang relevansinya agak melompat, tiba-tiba kemudian kita ngomong mencintai alam semesta. Tapi nggak apa-apa, kata kuncinya tadi ini. Karena bacaannya memang pakai Kejadian. Kata kuncinya di sini, kejahatan bersumber dari hati manusia, dari kita. Maka ajaklah anak untuk menyadari bahwa ono rusak alam itu sumbernya kita. Begitu. Oke, selesai 29 Oktober. Oke. Kurang lebih begitu, Bu Iin. Oke, monggo jika ada respon, ada komentar, pertanyaan, aturan. Ya, teman-teman yang terjadwal melayani bukan hanya sebagai
pembawa firman Tuhan, tapi mungkin yang MC juga ada yang ingin ditanyakan. Monggo silakan. Ini kesempatannya sangat berharga buat kita bisa menanyakan apa yang ingin kita Bagus ya, Bu. tanyakan. Bagi saya, mungkin tadi kalau Pak Hardian bilangnya nice to know gitu ya. Nah, bagi saya jika ada sesuatu yang masih mengganjal, yang membuat saya menjadi agak bingung, mungkin nanti tidak akan saya sampaikan di anak-anak karena usia mereka gitu ya. Tapi bagi saya jika itu mengganjal, maka itu saya tanyakan. Sehingga saya bisa kemana-kemana gitu ceritanya. Oh, kalau modelnya begini, kayaknya nggak cocok pakai yang begini saja kayak gitu. Jadi seringkali saya menanyakan hal yang mungkin tidak akan saya sampaikan ke anak-anak, tetapi membuat pemahaman saya sendiri menjadi lebih, oh begitu ceritanya. Nah gitu. Teman-teman boleh menanyakan hal yang sama yang seperti itu. Monggo, silakan. Oh, hilangnya kenapa? Saya boleh tanya. Silakan. Untuk yang tanggal 15 Oktober tadi di awal ya untuk balita, karena tadi kan sempat apa itu? Nah, kalau karena ini cerita Ruth dan Naomi dihubungkan dengan perbedaan agama, kalau untuk anak balita itu kan ya rodo-rodo angel kan menjelaskannya. Kira-kira apa tadi yang biasanya kan kalau balita di kisi-kisi itu nomor 1 ya. Saya tadi tidak terbaca. Ilustrasi apa yang tepat untuk anak-anak? Misalnya saya kasih ilustrasi yang memang benar-benar perbedaan. Nah, nggak kelihatan Mbak Adi ada. Kalau misalnya ilustrasinya itu memang benar-benar perbedaan, misal ini ada 2 orang sahabat yang berbeda. Yang satunya memang Nasrani, yang satunya Muslim gitu, berjilbab atau apa gitu, kita bercerita, terus ya ceritanya ringan-ringan, misalnya nggak berani ke kamar mandi, minta dan yang seperti itu, apakah kira-kira nangkep nggak atau boleh nggak kira-kira ilustrasi yang seperti itu, yang langsung gitu loh? Boleh, tentu boleh. Yang tanggal ini ya. Tanggal 15 Oktober. 15 ini. Oke, ya. Betul, karena konteksnya beda agama, maka ya boleh. Termasuk misalnya kasus saja pengetahuan yang nice to know agama di Indonesia ada berapa gitu kan ya. Karena kan kalau di antara tiar anak dan remaja itu kan tiar anak ya. Itu kan nggak konsisten, itu rotok salah sih nulis. Dia nulis 7, kemudian di Pratama nulis 6, itu boleh. Tapi contoh-contoh yang konkret itu akan membantu bahwa iki lebih bedone antara misalnya koncoku yang pakai jilbab, yang pakai hijab dengan aku, dan kemudian walaupun berbeda tapi berjalan sama, itu akan menjadi semakin menguatkan undangan untuk membangun persekutuan dengan kesediaan untuk berjalan bersama. Jadi imajinasi yang digunakan di sini adalah jalan bersama. Ruth, Naomi jalan bersama walaupun beda. Gitu. Ini imajinasi yang juga digunakan di Dewan Gereja Sedunia. Pesiarahan Together Towards Life itu pakai pilgrimage. Pilgrimage itu sakjane yang melakukan bareng walaupun beda tapi berjalan bersama. Gitu Bu Mira. Maka itu oke. Ya. Terima kasih. Saya matikan punya saya rotok. Juga termasuk untuk nanti yang kawan-kawan di Pratama, Madya, termasuk remaja, karena ini kan saya tidak memberikan contoh yang konkret, cuma bicara tentang konsepnya begitu ya. Silakan
cari contoh-contoh yang relevan, yang terkait dengan kehidupan Bapak Ibu, yang juga dialami oleh anak-anak secara real gitu. Kalau yang nomor 45 tadi kan ini kan untuk Ahmadiyah dan remaja ya, yang mereka bagaimanapun juga sudah baca berita gitu. Dan bisa jadi kalau sekolahnya bukan di swasta yang heterogen, mereka akan mengalami persekusi, mengalami ilo-iloan yang berujung pada diskriminasi gitu. Maka menjadi penting untuk menegaskan semangat tetaplah menyalakan terang ketimbang menutupi kegelapan. Ini sebenarnya ungkapannya John of the Cross ya. Ketimbang mengutuki kegelapan, fokuslah menumbuhkan terang. Dengan cara apa ya? Tunjukkan keunikan identitas kekristenan. Pancen percaya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan manusia, memang Trinitas itu signatureku, misalnya begitu. Tapi itu tentu topik yang berbeda kalau kita bicara Trinitas. Mungkin masuknya katekisasi. Tapi bahwa kemudian ada kesediaan untuk melakukan bareng, berjalan bersama kawan yang berbeda, itu menjadi penting. Oke. Nanti Mira. Tanya Pak Dito. Oke, monggo Pak Putu. Oke, saya tugas tanggal 29 tentang kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Yang saya pertanyakan ini di ayat yang kelima Pak Dito. Jadi ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, ini kejahatan yang besar ini harus menjelaskan bagaimana supaya anak-anak itu bisa memahami Pak Dito. Apakah hanya berbohong atau bagaimana? Kelihatannya kan ini belum 10 perintah atau 10 hukum Tuhan kan belum ada Pak Pendito. Jadi kejahatan yang besar ini menurut apa yang bisa kita jelaskan kepada anak-anak agar anak-anak paham tentang kejahatan yang besar. Mengatakan Pak Dito. Oke, Pak. Memang kita bicara tafsiran sekarang nih Pak. Ketika diungkapkan betapa besarnya kejahatan manusia, tidak dirinci besarnya itu apa yang dimaksud besar gitu ya. Tapi kemudian kalau dikaitkan dengan bagian sebelumnya, maka ini sebenarnya terkait dengan pemberontakan, dosa pemberontakan. Sebutlah kita menggunakan tafsiran yang menggunakan teori kedua tadi. Siapa sih Nephilim? Kalau dalam bahasa Kejadian 6 ini biasanya dikenal Nephilim, ada raksasa yang besar-besar itu. Raksasa buto itu kalau dalam konsep baik yang di sana maupun yang di sini, maksudnya di sini itu konsep kita, itu kan simbol dari keburukan gitu ya, kejahatan. Nah, buto raksasa ini dari mana? Ini dari hasilnya anak-anak Allah yang kemudian bersetubuh dengan anak-anak perempuan manusia gitu. Siapa anak-anak Allah? Ini tafsiran yang kedua tadi ngomong bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat yang memberontak, yang berdosa. Walaupun ada tafsiran yang ngomong, enggak lah, malaikat itu tidak bereproduksi. Gitu. Tapi kemudian ada lagi yang ngomong, loh malaikat itu bisa membo-membo jadi manungso. Gitu. Kemudian memberontak, lalu kemudian bersetubuh dengan manusia, hasilnya adalah raksasa. Gitu. Ini tafsiran tapi Pak, strategi tafsiran. Tapi sebenarnya melalui itu hendak diungkapkan bahwa ada pemberontakan yang dikaitkan dengan kitab Yudas. Karena kan kitab Yudas itu misalnya begini. Yudas pasal 1 ayat 7, ayat 6. Juga malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, melainkan meninggalkan tempat kediaman mereka, ditahannya dengan belenggu abadi dalam kegelapan sampai penghakiman pada hari besar. Nah itu kemudian dikaitkan untuk membaca Kejadian 6 tadi, bahwa malaikat yang memberontak itu akhirnya sama Tuhan ditahan, karena memang nakal, memberontak. Itu tapi sekali lagi tafsiran. Nah, maka saran saya adalah mari menjelaskan bahwa kejahatan yang besar itu terkait dengan pemberontakan. Tidak perlu kita menggunakan tafsiran yang masih debatable itu, yang selalu menjadi perdebatan kalau dunia teologis itu ya Pak, terkait dengan yang kita sebenarnya nggak pernah tahu secara pasti. Tapi bahwa lalu kalau mau dilanjutkan lebih dalam, ini kan perkara selain pemberontakan itu, pemberontakan itu bahasa lainnya kan ketidaktaatan ya Pak. Kejadian ketidaktaatan versus ketaatan gitu. Apalagi ini sekali lagi intro ayat 1 sampai 8 ini intro untuk kisah ayat 9
sampai pasal 7 ayat 1 sampai 24. Ini perkara manusia yang taat dan manusia yang tidak taat. Jadi mari mengarahkan, menurut saya, mari mengarahkan bahwa perkara taat kepada Tuhan dan tidak taat dengan Tuhan. Nah, taat itu gimana? Taat itu kan abstrak ya. Taat itu kalau pakai bahasa aslinya obedience, ada kata Latin ob audire. Audire itu ada kata audire. Audire. Oke. Jadi ada kata ob audire itu ada kata audio mendengar. Jadi ketaatan itu dekat dengan kesediaan untuk mendengarkan tuntunan Tuhan, gitu. Itulah mengapa kalau misalnya ceritanya Samuel yang dipanggil oleh Gusti itu simbol dari ketaatan. Samuel ya Tuhan kan masih kecil tuh. Ketika kemudian walinya imam mengungkapkan, kamu kalau ditimbali Gusti ngomong ya Tuhan ini aku gitu. Jadi bisa dikaitkan ke situ, Pak. Gitu kira-kira, Pak. Artinya balik lagi, ketika Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan, mari mengaitkan kejahatan itu dengan aspek ketidaktaatan dan ketaatan. Nah, ketaatan dan ketidaktaatan itu apa yang dimaksud dengan ketaatan? Kita kembali ke akar kata obedience of audire. Ketaatan itu lekat kaitannya dengan mendengar Tuhan. Kalau bahasa sedulur kita dengar-dengaran gitu ya. Mendengar kehendak Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan gitu. Dan undanglah anak untuk kemudian menghidupi semangat ini. Ngatan, Pak. Jadi untuk proses awal memang kadang pola reward and punishment ini ada gunanya. Walaupun ini disebut sebagai hikmah tradisional. Sebab dalam dunia teologi, dalam dunia Alkitab itu ada juga yang melampaui hikmah tradisional seperti ini. Seperti misalnya Ayub. Ayub itu kan tapi itu nah untuk anak-anak sebutlah ini untuk gigi 1. Kalau main gigi kan gigi 1, gigi 2, gigi 3 gitu ya. Maka punishment and reward ini bolehlah dibagikan. Kira-kira begitu Pak Putu. Enggak, Nggih, ngaten nggih Pak Putu. Sepertinya ya sudah. Ya. Ya. Saya mau tanya Pak. Yang yang tanggal 1 Oktober tadi kan ada sempat disebutkan juga tentang perpuluhan gitu ya. Nah, memang perpuluhan bagi orang GKJW itu tidak terlalu familiar gitu, tidak terlalu populer juga. Meskipun belakangan ini sudah mulai banyak yang memberikan itu. Tapi belakangan kemudian justru malah banyak yang ngomong kalau praktek perpuluhan itu adalah praktek yang dilakukan di Perjanjian Lama begitu, dan sebetulnya tidak perlu diadopsi di Perjanjian Baru. Nah, kemudian bagaimana mengenalkan itu, meskipun kita tidak menghimbau ya, tapi paling tidak mengenalkan, sementara perpuluhan itu sendiri dalam posisi yang istilahnya masih menjadi abu-abu gitu loh. Abu-abu itu dalam nggak tahu ya, kalau saya merasa di kita juga tidak terlalu diajarkan perpuluhan itu. Nah, kenapa harus seperti dipaksakan harus ada begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika saya membaca pengantarnya yang untuk tanggal 8 Oktober itu
di situ ada dikatakan bahwa ini cukup radikal gitu ya, cukup radikal dalam pengertian saya bingung sebetulnya ini radikal di opposite ini. Ternyata mendoakan untuk kesejahteraan kota itu loh Pak, temanya ketika orang Israel dikirimi surat oleh Yeremia supaya mendoakan juga pemerintahan Raja Nebukadnezar gitu. Saya berusaha membayangkan dan sampai akhirnya saya seperti kemudian oh iya ya mungkin karena saya bukan orang dari produk generasi yang terjajah begitu, bukan dari orang yang ditindas dan lain sebagainya, tidak seperti orang-orang zaman dulu begitu yang dalam masa penindasan, zaman-zaman pahlawan nasional dan lain sebagainya. Jadi saya kurang terlalu merasa berempati untuk merasakan apa sih sebetulnya maksud dari bacaan ini. Tetapi ketika membayangkan seandainya saya adalah produk dari generasi zaman penjajahan dan kemudian ayat itu berbicara ke saya, dungakno pemerintahan Belanda, misalnya kayak gitu, tentu saja saya akan dedot menolaknya. Kan kita ini justru sedang mengembangkan usaha untuk membangkitkan nasionalisme, kok disuruh mendoakan penjajah begitu loh. Nah itu sebetulnya yang kemudian saya berpikir, iya ya, kenapa kok harus disuruh begitu ya? Padahal kan biasanya justru mengingat juga cerita sebelumnya Pak, itu ada Nabi Hanaya itu yang ngomong bahwa orang Israel nanti akan keluar dari Babel itu secepatnya. Tetapi kemudian oleh Nabi Yeremia justru dikatakan enggak kayak gitu, kamu itu bukan utusan Tuhan, kamu itu justru akan kurang lebih 10 tahun orang Israel di sini. Maka selama masih ada di sini, tugasmu adalah mendoakan kesejahteraan tempat kamu dibuang ini, begitu. Nah, kalau saya saat itu, saya mungkin akan lebih mendengarkan Hanaya yang berusaha membangkitkan semangat saya untuk nasionalisme, kemudian tetap berharap pada Tuhan gitu, dibandingkan mendoakan penjajah saya. Atau dalam tanda kutip mendoakan orang yang berbeda dengan saya, yang saat itu dipercaya memegang pemerintahan bahkan atas kita gitu. Jadi kemudian saya berpikir bagaimana ya menumbuhkan empati adik-adik ini untuk mendoakan pemimpinnya yang mungkin sangat menentang kekristenan misalnya ya, atau tidak fair dengan kebijakan-kebijakannya. Bagaimana kita tetap mendoakan mereka tanpa ada unsur kemarahan gitu, tanpa ada unsur kemarahan. Kita bisa jadi wong kita aja mendoakan kebutuhan kita saja itu sedemikian banyaknya, tapi mendoakan orang lain yang seiman persentasenya sedikit, apalagi mendoakan bangsa yang menindas kita. Orang yang menindas kita itu malah mungkin menjadi agenda kesekian dalam pokok-pokok doa kita. Itu bagaimana Pak menumbuhkan rasa empati supaya mereka tahu bahwa berdoa itu bukan karena ya saya disuruh berdoa gitu, tapi itu betul-betul lahir dari sebuah kesadaran bahwa ya saya harus mendoakan. Ya itu pertanyaan saya Pak. Oke Bu, matur nuwun. Walaupun pertanyaan Ibu ini ya berkelindan dengan yang tanggal 15 Oktober gitu ya Bu, kaitannya dengan yang beda agama gitu. Tapi untuk yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua, bagaimana menumbuhkan empati? Kalau kita belajar dari Israel, ini topik yang berbeda, tapi nggak apa-apa lah, karena kan kita mau dekati tahun politik gitu ya. Kesadaran politik mereka itu bertumbuh dan distimulasi dengan kata-kata ingatlah kamu dulu budak gitu kan, bolak-balik ada ungkapan itu, kamu dulu budak. Jadi kalau kamu dulu budak yang dibebaskan oleh anugerah Tuhan dari tanah perbudakan untuk masuk ke dalam tanah yang dijanjikan Tuhan, maka lalu jangan lalu melakukan hal yang sama, jangan melakukan hal yang buruk. Sebutlah ulangan gitu kan, ada aturan tentang ulangan berapa ya? Ulangan pasal 6 kalau nggak salah. Itu kan ada aturan tentang sebentar. Ini. Ini dia. Ulangan pasal 6 itu kan ada aturan tentang ini.
keberpihakan Tuhan Allah. Ini aturan tentang melindungi sesama manusia. Jadi walaupun kita nggak membahas ini ya, tapi ini nice dulu aja. Jangan mengambil kilangan atau batu kilangan atas seorang sebagai gadai. Kemudian ada ini aturan-aturan yang sebenarnya semangatnya melindungi manusia, semangatnya bukan meniru pola penjajah, tapi kemudian meniru kasih karunia Tuhan. Haruslah kau ingat ayat 18, bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Gitu. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupas berkas di ladang, janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itu bagian orang asing. Jangan rakus, ojo geragas, gitu kan gagasannya begitu. Jadi bagaimana menumbuhkan empati? Ya dengan menyadari bahwa sebenarnya kita ini bukan siapa-siapa. Karena itu kita mendapatkan anugerah Allah yang luar biasa. Costly grace, anugerah yang mahal. Kalau kita menerima anugerah yang mahal, maka ya pertanggungjawaban dengan baik. Kalau dikaitkan dengan yang perjanjian baru seperti itu, Bu. Nah, memang menjadi menarik ketika kisah Babel itu dikaitkan dengan diri kita. Jadi, kalau saya membayangkan saya juga dibuang ke Suriname gitu ya, Bu ya. Lalu kemudian saya nggak tahu apakah saya bisa kembali ke tanah air. Kan dulu kan gitu. Atau misalnya orang yang di Afrika dibuang ke daerah jajahan untuk dijadikan budak dan nggak mendapatkan kepastian, maka bisa jadi lalu dilemanya yang kayak tadi Bu In munculkan itu menjadi mengedepan gitu. Tapi lalu undangannya adalah ketimbang mengutuki kegelapan, mari tetap menerbitkan terang. John of the Cross kan ngajarinya begitu. Apalagi kalau kemudian ya karena kita yang baca saat ini kita tahu bahwa hukuman itu nggak akan sebentar tapi lama, maka ya nggak bisa tidak lakukan berkontribusilah ketimbang cuman bertopang dagu, berkontribusilah secara aktif gitu. Saya melihat bahwa ada keterkaitan dengan itu karena kan hukumannya itu sebenarnya nggak sebentar, bukan berarti kemudian besok keluar, tapi kemudian ada proses yang lama. Dan dalam rangka proses hukuman itu ya sudah berkiprahlah di situ, hidupilah proses disordermu itu supaya pada saatnya bisa menata kembali, bisa mengalami reorder. Kalau dalam bagian berikutnya kan kemudian mereka kembali dari pembuangan. Itu kalau dilihat secara linear, tapi itu pembacaan kita. Tentu tafsir lain lagi ada, Bu, namanya tafsir postkolonial yang agak beda, tapi nanti suatu ketika saja kita ngobrol tentang ini. Nah, kalau yang pertama tadi terkait perpuluhan itu juga menarik. Walaupun sebenarnya itu cocok kalau pas mau unduh-unduh gitu ya. Perpuluhan itu kan sebenarnya semangatnya mendisiplinkan umat untuk bersyukur. Dalam rangka mendisiplinkan umat, maka butuh patokan, butuh order, keteraturan. Maka order yang dibuat adalah 10% gitu. Tapi kemudian dalam perkembangannya, karena hidup ini adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, Roma 12 itu, maka konsep yang dianggap dalam tanda petik 10% itu lalu ditarik itu maksudnya dilampaui dengan keseluruhan hidup kita yang harusnya jadi persembahan. Dan dari situ lalu muncullah persembahan yang kalau di GKJW kita nyebutnya sebagai persembahan bulanan gitu. Nah, persembahan bulanan itu berapa persen? Bebas. Mau 10%, mau 20%, mau 50%, bahkan 100% seperti yang dihayati oleh janda yang miskin yang memberikan 1 peser tapi kemudian keseluruhan hartanya itu juga boleh gitu. Tapi kemudian terkadang kan Protestan itu gitu, justru karena lalu dibebaskan malah gak punya patokan gitu kan. Sama halnya dengan kita berdoa berapa kali loh. Kalau orang Yahudi itu ada aturannya sehari berapa kali. Benediktus yang pada Kristennya juga ada aturannya 7 kali sehari. Sedulur Muslim juga ada aturannya. Tapi kalau kita bebas, kita Protestan kan kita bisa melakukannya kapanpun.
Dan karena melakukan kapanpun dan karena dikatakan dibebaskan, maka malah nggak dungo gitu. Jadi terkadang itu problemnya. Bahwa kemudian sekarang ada upaya untuk ayo kita mendisiplinkan lagi, ada perpuluhan, maka saya pikir itu oke juga. Walaupun misalnya di gereja yang saya pernah tahu, konsep dua-duanya itu muncul. Jadi ya perpuluhan, ada bulanan gitu ya. Mau perpuluhan berarti dia konsisten berupaya menyisihkan 10% dari yang anugerah yang ia terima setiap bulan gitu. Tapi ada juga yang memilih enggak, aku mau bulanan karena aku nggak mau dibatasi oleh persenan 10% ini. Aku mau bisa jadi kemudian 20%, kadang 50%, kadang 5% gitu. Ada yang begitu. Tapi kemudian keduanya itu menjadi diangkat saya pikir ya, di GKJW. Jadi ada perpuluhan, ada bulanan. Saya pikir gitu. Walaupun saya pikir ini juga menarik ya untuk digumuli di masa unduh-unduh sehingga anak-anak ini juga belajar untuk memahami konsep persembahan. Jadi pisungsung perjanjian lama itu kayak apa tau, pisungsung perjanjian baru itu kayak apa tau, dan kemudian persembahan yang sejati yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan keseharianku itu kayak apa tau, itu saya pikir menjadi baik untuk kemudian diulas. Nggih, ngaten Bu Iin. Nggih, Pak. Jadi sebetulnya tidak ada paham bahwa perpuluhan itu benar atau tidak gitu, sebetulnya tidak setegas itu Pak Nggih. Nggih. Karena Ya. nanti takutnya terjebak kemudian karena ada beberapa orang yang saya memberikan perpuluhan kemudian bisa saja dengan sombong mengatakan kamu nggak perpuluhan dosa kamu kayak gitu. Misalnya ada yang kayak gitu, atau mungkin tidak diucapkan tapi memandang rendah kepada orang yang tidak memberikan perpuluhan karena dianggap tidak menuruti perintah Tuhan gitu. Iya, itu jebakan lain lagi ketika itu jebakan yang bisa muncul ketika kemudian kita melegalkan. Ini kan aspek legalisme itu, melegalkan, bukan legalkan. Menaruh konsep yang baik yang semula untuk mendisiplinkan umat ini sebagai sebuah aturan. Ini kan pola sindrom Farisi dan ahli Taurat yang legalistis gitu. Nek gak mau lakoni, ini berarti awakmu dosa gitu kan. Kalau nggak 10% itu berarti kamu keliru, salah. Nah, GKJW melampaui itu. Karena itu lalu 10% boleh, perpuluhan boleh, tapi kemudian yang saya kenal selama ini adalah bulanan. Nah, persembahan bulanan ini setiap orang kemudian diundang untuk berkomitmen secara pribadi pada Gusti. Gitu. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan bahwa selalu ada pola itu tadi yang saya sebut sebagai sindrom Farisi dan ahli Taurat itu ya, yang dengan mudah kemudian menganggap rendah yang lain ketika yang lain tidak sesuai dengan standar kuk atau aturan yang diberlakukan, karena standar aturan ini membuat seseorang jadi suci sehingga ketika nggak dilakoni kuk berarti nggak suci. Nah, itu jadi jebakan. Itu tadi kita bicara kesucian ini ya untuk kisah para rasul ya, sama juga ya ketika Petrus tadi ya dan Cornelius tadi ya. Oke. Baik, wonten malih Bapak Ibu. Ini nggak ada breakout ya? Oke, setelahnya monggo untuk berkoordinasi kaitannya dengan lagu. Nanti Bu Iin ya Bu, yang saya minta tolong untuk boleh ditata supaya masing-masing pelayan firman dan liturgos ini bisa nyatu. Khususnya kaitannya dengan lagu, karena ada yang perlu ditata ya. Kalau saya dengan Bu Iin ya Bu ya. Sepertinya begitu. Oke. Oke. Oke, monggo. Sebentar. Saya ini sebetulnya sangat gaptek kalau urusan begini. Kalau harus memisahkan kemudian menjadi breakout room ini, sebenarnya saya sudah minta Sista tadi. Sebentar, mana ya? Iya. Ini main host-nya siapa Bu? Sebentar, saya lihat.
Pak Sulis itu. Oh iya Pak. Pak Main, Pak Sulis. Apakah bisa dibantu? Oh, orangnya jangan-jangan tidak di sini. Halo. Oh, mati-matian loh. Bisa Bu menawi mboten-wonten ya berarti koordinasi sendiri bersama dengan liturgos nggih. Atau Japrian gitu. Apakah begitu Mbak Mira? Boleh, monggo. Saya juga nggak tahu gandengannya. Nah, itu dia. Apa. Dan berarti harus melihat itu ya. Soalnya ini juga tidak dituliskan tanggal berapanya, jadi ya begitu saja nggak. Jadi nanti untuk yang apa koordinasi per tanggalnya itu bisa langsung Japrian begitu saja nih untuk hari-harinya, untuk apa pemilihan lagu dan lain sebagainya, metodenya makanya begitu untuk Japrian saja. Ada lagi pertanyaan, masukan? Oh ya, teman-teman kalau misalnya membutuhkan apa ada materi yang mau di print begitu, tetap ya boleh, monggo silakan ke sekretariat gereja untuk nanti bisa dibantu untuk nge-print ya untuk alat padanya supaya nanti apa lebih bisa menjangkau adik-adik ya, sama yang masih kecil yang butuh gambaran yang visual gitu. Jadi supaya tetap ada. Oke, Mas Cahya melayani kapan, Mas? Tanggal 8. Tanggal 8. Udah tahu ya patternnya siapa? Ya, pasti belum. Ada. Tugasnya sama saya Mas Cahyo tanggal 8. Itu loh Mas. Oh, gue nanti duluan. Ya, kau nih Mbak Sally. Ya, oke, tanggal 8. Mbak Sally. Ini ada Mbak Sinta maupun Mbak Belinda yang belum masuk ke kelas manapun, jadi boleh nanti masuk ke kelas manapun ya untuk melihat-lihat. Kalau saya sarankan sih bisa masuk ke semua jenjang, ke semua level untuk melihat. Oh, kalau yang di balita begini, yang di pratama begini, yang di madya begini, begitu. Atau misalnya, oh aku mau ikut Pak Deto terus kebetulan tanggal ini akan melayani di kelas balita, enggak apa-apa. Saya juga sebetulnya pengen belajar langsung dari akarnya begitu. Oke, Mbak. Oke. Siap, Bu. Oke. Ini Pak baru pakar, ini, Bu. Pak. Bukan pakar, Bu. Balita itu tantangan malah, bukan pakar. Itu challenge. Loh, itu makanya Pak In langsung di-challenge ini, Pak. Iya. Di-challenge nanti di balita. Ini soalnya kita ini ada Mbak Sinta ini yang baru juga, kemudian ada Mbak Belinda ini, Mbak Bella panggilannya. Ini sebetulnya juga sudah pamongkawakan ini, tapi di Kediri. Nah, jadi di Tulang Bawang ini masih masa observasi gitu. Sebentar lagi juga akan seperti yang lainnya, akan beredar di semua jenjang bahkan mungkin. Ya Mbak Bella ya. Nanti bisa bergabung di kelas mana gitu Mbak, monggo dipersilahkan. Oke, siap, Bu In. Oh ya Mbak Bella, ini Pak Bu Mei maupun Pak Hardian belum tahu loh wajahnya Mbak Bella ini. Boleh dibuka? Oh iya. Boleh dibuka dulu dong. Welcome dulu sebentar. Oh itu loh Pak, Bu. Nah, pamongnya banyak yang muda, ya berimbang sih menurut saya. Bukan jangan bilang muda, nanti kemudian yang tidak muda menjadi merasa tua.
seperti saya. Jangan ya pamong yang sudah lebih dulu ada gitu ya, dengan pamong yang barusan bergabung. Ya, apakah dari Mbak Bella, Mbak Sinta, baru kali ini mau memberikan sesuatu mungkin, pertanyaan mungkin atau kesan atau bagaimana begitu untuk masukan kita semuanya? Teman-teman yang lain juga boleh. Dari saya mau belajar dulu Bu, ini seperti yang saya sampaikan waktu itu ke Bu Iin. Kan soalnya mau adaptasi dulu. Apalagi di tempat yang baru, kan saya juga orang baru juga di Tulang Bawang. Gitu. Kalau boleh saya kayak pindah-pindah dulu gitu untuk beradaptasi di mana di balita, gimana di Pratama, Madya atau remaja gitu Bu Iin. Oh, nggih, Mbak. Nggih. Ya, sama kok semuanya kita juga sedang belajar. Ya. Buktinya kita berkumpul di sini belajar sama-sama gitu. Jadi enggak apa-apa nanti kalau misalnya memang sudah siap, ini ada Mbak Sally yang bagian menyusun jadwal, nanti bisa menghubungi beliau ya. Atau misalnya kalau memang belum bisa mengantarkan cerita, bisa juga menjadi liturgos juga bisa, apa-apa. Pendamping pun juga enggak apa-apa. Semuanya itu sama berharganya. Ya, jadi sepanjang kita bisa melibatkan diri dalam berbagai hal itu, maka itu adalah yang paling terbaik yang bisa kita lakukan. Ada lagi yang mau bertanya? Sampun? Bu Mei, monggo Bu Mei. Saya memberikan kesempatan Bu Mei. Bu Mei maksudnya tuh thumbs up ini apa? Saya nggak ngerti loh Bu. Sampun. Oh, sampun. Oke. Ya, kalau begitu, baiklah. Karena sudah selesai, sekali lagi terima kasih untuk Bu Mei dan Pak Hardian yang tidak lelah untuk mendampingi kami semua para pamong belajar supaya menjadi lebih fokus dalam pelayanan kami dan lebih mencerahkan sehingga banyak hal-hal yang bisa kami lakukan di kelas-kelas. Terima kasih untuk kesetiaannya teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Semoga ini semua bisa menjadi bekal kita untuk menjadi pelayan-pelayan yang lebih cakap lagi, bisa diandalkan. Baiklah, mari kita akan, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akan akhiri dalam doa pertemuan kita. Boleh minta tolong Mbak Retno yang akan berdoa. Baik, mari kita berdoa. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tak pernah lepas kepada kami, di mana kami boleh belajar bersama tentang firman Tuhan yang akan kami sampaikan kepada anak-anak. Berkati kami, tuntun kami agar kami boleh menjadi pamong-pamong yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, kami akan tidur, kami akan beristirahat. Tuhan sertai, Tuhan lingkupi kami dengan kasih setia Tuhan, dan esok hari kami boleh bangun dengan berkat Tuhan yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Sebelum berpisah, sebelum pergi meninggalkan ruangan ini, mari kita berfoto bersama-sama. Mohon kameranya dinyalakan semuanya, on cam semuanya. Ini sudah ada ini. Mbak cantik nyerek, bengi-bengi Cik Ayu hari. Nah, aku kok korep dewe ya apa ini? Baiklah, Mas Yahya senyumnya pepsoden banget ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Ya, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Lagi, sebentar. Sekarang boleh kasih tanda lope-lope mungkin. 1, 2, 3.
Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, saya ingin teman-teman, bukan hanya saya yang mengucapkan ke Pak Hardian maupun Bu Mei ucapan terima kasih. Teman-teman boleh loh sekali-sekali ngobrol langsung. Saya teramat sangat yakin Pak Hardian itu pengen dengar suaranya teman-teman. Bukan hanya suaranya saya, mungkin agak-agak belenger ya kalau dengar suaranya saya. Kok mesti gitu ya. Mungkin yang lainnya bilang, terima kasih Pak Hardian, lo kayak saya ngajari anak-anak kecil. Dan seperti itu. Terima kasih Bu Mei, selamat malam. Monggo. Kasih contoh yang terbaik buat adik-adiknya. Terima kasih teman-teman. Matur nuwun Bu Mei, Gusti berkahi. Tuhan memberkati Pak Hardian. Semangat. Terima kasih semuanya. Oke, sami-sami Bapak Ibu, selamat melayani, selamat mempersiapkan diri, Gusti berkahi. Amin. Mohon pamit, boleh. Sekarang kita akan beristirahat. Oh, sorry. Belum dimatikan ya YouTube-nya ini. Sudah ya. Leave the meeting ya.